Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku dimanapun anda berada, para subscriber Shockbaker yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati saudaraku sekalian, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempermudah segala hajat saudaraku sekalian dimanapun anda berada. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bersilaturahim, bertatap muka walaupun hanya lewat tumai. Mudah-mudahan silaturahim kita dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat sehat, panjang umur, dan dilancarkan segala urusannya, dipermudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umat hingga akhir zaman. Saudaraku dimanapun anda berada, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya pada saudaraku sekalian yang telah mendukung channel saya KNK Saputra, dan tetap terus setia dengan channel saya dengan cara tonton terus channel KNK Saputra dan like, kemudian kalau misalkan komen yang positif, kemudian share video saya yang sebanyak-banyaknya. Bagi saudaraku sekalian yang belum mendukung channel saya agar dapat mengklik tulisan subscribe-nya yang berwarna merah dan aktifkan tombol loncengnya, notifikasinya. Mudah-mudahan dukungan dari saudaraku sekalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan saya doakan mudah-mudahan saudaraku sekalian senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun anda berada, sebelum saya melanjutkan video saya, mari kita bersama-sama seperti biasa bersolawat dulu. Kita bersolawat, solawat nurizat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizati والسر سار في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والسر سار في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والسر سار في سائر الأسماء والشفات وعلى آله وصحبه وسلم. Saudaraku dimanapun anda berada, alhamdulillah kita telah bersama-sama membaca sholawat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari sholawat ini. Oke saudaraku, kita lanjut pada kesempatan yang berbahagia ini. Di sini saya akan sedikit sharing saudaraku ya. Saya akan membahas tentang perbedaan antara yang pertama qadam saudaraku, yang kedua yaitu qarin, dan yang ketiga ialah ruh. Saudaraku, kita harus mengetahui ya perbedaan antara tiga nama ini saudaraku ya. Jangan sampai kita itu keliru ya, tidak bisa membedakan mana yang namanya qadam, mana yang namanya ruh, dan mana yang namanya qarin ya. Kadang kita masyarakat awam kita keliru membedakan apa itu qadam, apa itu ruh, apa itu qarin. Nah di sini insya Allah saya akan sedikit memberikan wawasan pengetahuan kepada saudaraku sekalian mengenai tiga nama ini, dan
perbedaannya saudaraku. Nah, oke saudaraku, yang pertama ini adalah kodam. Kodam itu ialah pembantu saudaraku ya. Jadi kodam itu pembantu. Jadi pembantu itu bisa berupa makhluk yang bernama manusia seperti kita punya pembantu nih di rumah, yaitu kodam. Jadi bisa juga yang makhluk namanya jin, yaitu bangsa jin atau makhluk halus. Nah, di sini kita harus bisa membedakan ya. Jadi kodam yang berbentuk berupa jin atau makhluk halus ini biasanya dimiliki atau dikuasai oleh orang-orang yang biasa mengamalkan suatu amalan saudaraku. Jadi misalkan ia mengamalkan bacaan apa ya, mempelajari ilmu hikmah, maka ada bangsa jin yang suka dengan orang tersebut, dan bahkan ada bangsa jin yang menjaga amalan tersebut agar amalan tersebut itu bisa dijaga oleh namanya kodam tersebut saudaraku. Nah, makanya nggak aneh kita biasa mendengar nih ada namanya kodam macan, ada kodam ular, kodam naga ya, ataupun kodam yang berbentuk manusia ya, berbentuk rupanya seperti manusia, misalkan seperti sultan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kodam. Jadi kodam ini diciptakan oleh Allah ya untuk menjaga suatu amalan, sehingga amalan ini bisa diamalkan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya kodam itu akan mengikuti kepada yaitu tuannya, orang yang mengamalkan atau menguasai amalan tersebut saudaraku. Jadi nggak aneh ketika kita mendengar seorang A misalkan memiliki kodam macan, kodam ular, misalkan kodam naga, ataupun kodam-kodam yang lainnya. Tapi pada intinya kodam ini yang diciptakan oleh Allah ya, yang bernama bangsa jin, maka pada hakikatnya ialah adalah makhluk, dan ini adalah bangsa jin saudaraku ya. Jadi bagi siapapun yang memiliki misalkan kodam, maka kita tidak boleh mentuhankan kodam tersebut. Terkadang kita yang sangat gemar ingin mencari kodam, ataupun misalkan ingin menguasai kodam tersebut, sehingga kita memperalat atau kita mentuhankan kodam tersebut. Ini tidak boleh saudaraku. Jadi kita hanya memohon, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, hanya memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Oke saudaraku, nah inilah yang pertama, kodam. Jadi apakah kita boleh memiliki kodam saudaraku? Nah ini pertanyaannya. Boleh-boleh saja bagi orang yang ingin memilikinya, asalkan kita itu jangan sampai diperalat oleh kodam tersebut, atau kita menjadikan kodam itu sebagai Tuhan kita. Ini nggak boleh saudaraku. Atau kita kita itu selalu mengharapkan bahwasanya si kodam ini membantu kita ya. Jadi ini nggak boleh kalau kita seperti itu. Jadi walaupun kita memiliki kodam ya, ada bangsa jin yang suka sama kita misalkan, atau kita pun memeliharanya ya, maka anggap itu adalah suatu pendamping kita ya, yang Allah utus, atau misalkan Allah memberikan kepada kita suatu pendamping, dan kita tidak boleh menjadi suatu pendamping itu menjadi sembahan kita, tidak boleh saudaraku. Nah itulah ya, jadi kita boleh-boleh saja. Karena apa? Karena seorang ulama pun, kiai, ada yang memiliki kodam. Karena apa? Karena di kebiasaan seorang yang dekat dengan Allah, misalkan ya, seorang alim, orang yang gemar mempelajari misalkan
ilmu keagamaan ataupun ilmu hikmah ataupun ilmu kebatinan, maka ia akan ada yang dengan sendirinya mendapatkan qadam, ada yang mencari dengan qadam. Yang penting asalkan kita tidak boleh mentuhankan qadam tersebut, saudaraku. Ya. Dan kita pun tidak boleh cenderung ke qadam tersebut. Jadi kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, saudaraku. Nah, kemudian yang kedua, nah, setelah qadam itu qarin. Qarin ini, saudaraku, sama saja makhluk yang bernama jin. Jadi, kita harus bisa mengetahui qarin. Qarin adalah jin-jin yang diciptakan oleh Allah untuk mendampingi ya manusia yang semenjak lahir. Jadi ketika manusia lahir di alam muka bumi ini, maka Allah mengutus jin qarin untuk mendampingi sampai ia meninggal. Bahkan ketika seorang manusia itu meninggal pun, maka yang namanya qarin itu akan selalu ada dan bentuknya sama dengan orang yang semasa hidupnya masih hidup. Gitu, saudaraku. Makanya kita jangan sampai kita keliru nih. Kita misalkan ada orang yang baru meninggal dunia, kemudian kita melihat nih orang tersebut, misalkan melihat wujud. Nah, itu bukan roh, saudaraku, bukan. Nah, itu qarin, jadi jin yang menyerupai orang tersebut. Karena apa? Tadi jin itu ada jin qarin. Nah, ini, saudaraku, ya, harus kita bisa mengetahui perbedaannya. Nah, kemudian yaitu yang ketiga ialah ruh. Jadi ruh itu ya orang yang sudah meninggal dunia, ya saudaraku, itu tidak mustahil ruhnya itu bisa dilihat oleh orang lain, saudaraku. Itu tidak mustahil. Itu bisa aja bisa. Karena apa? Karena Allah dengan izinnya ya bisa ruh seorang itu bisa dilihat. Nah, dengan catatan orang tersebut ialah ahli ibadah. Ya. Orang tersebut selama hidupnya misalkan seorang ahli ibadah, kemudian orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, misalkan seorang yang alim selama hidupnya, kemudian ruhnya kita melihat ya atau ketemu dengan kita. Ini bisa saja dan ini tidak mustahil, saudaraku, ya. Tapi kalau misalkan derajat seorang keimanan kita ibadahnya biasa-biasa saja, ya, kita suka maksiat, kita misalkan suka meninggalkan sholat, nah tiba-tiba kita meninggal dan ruh kita ini, ya bukan ruh ya ini sih ya, makhluk yang menyerupai kita, ya sama dengan kita, kemudian dilihat oleh orang lain. Nah, ini bukan ruh, saudaraku, tetapi ini jin qarin yang menyerupai kita, ya. Jadi itu ya perbedaannya, saudaraku, ya. Jadi ruh bisa saja dilihat dengan izin Allah, karena asalkan orang tersebut ya selama hidupnya seorang yang alim, ya, seorang yang suka menyebarkan agama Islam, maka dengan izin Allah ruhnya bisa dilihat oleh orang lain. Dan bahkan ruh ini akan senantiasa hidup. Artinya hidup itu berarti senantiasa suka ditemui ya oleh orang-orang yang ahli ibadah lagi, gitu. Bukan orang yang biasa yang suka maksiat, tidak. Nah, itu, saudaraku, ya. Jadi perbedaannya antara yang pertama itu qadam, kemudian yang kedua ialah qarin, kemudian yang ketiga ialah roh. Jadi perbedaan seperti itu. Kalau qadam ialah pembantu, ya,
membantu, yaitu dari bangsa jin. Ya, kalau yang makhluk halus. Tapi kalau yang manusia berarti pembantu, ya, pembantu itu manusia. Nah, kemudian kalau korin dari bangsa jin. Nah, itu. Kemudian ruh, ya. Ruh bisa dilihat. Ya, bisa hidup. Asalkan tadi ruh seorang yang meninggal itu ialah orang yang meninggal karena selama hidupnya gemar ibadah kepada Allah, orang yang alim, orang yang soleh, kemudian ruhnya dilihat oleh orang lain. Ya, ini dengan orang yang ahli ibadah lagi. Tapi kalau orang yang ahli maksiat, suka bolong-bolong, nah kemudian dilihat oleh orang lain ketika ia meninggal, muncul ruhnya, ini bukan ruh tapi ini korin. Oke saudaraku, ya, mudah-mudahan penjelasan dan pemaparan saya bisa dipahami oleh saudaraku sekalian, sehingga apa? Sehingga saudaraku tidak salah dalam memahami ataupun menjelaskan tentang perbedaan kodam, korin, dan ruh. Karena apa? Karena di masyarakat kita itu banyak yang salah paham ketika ada orang meninggal dunia, ya. Ketika ada orang yang meninggal dunia, kemudian ia melihat orang tersebut yang meninggalnya itu, ya, ada di rumahnya, misalkan sangkanya ruhnya, padahal itu bukan. Itu adalah korin. Dan kemudian seorang yang memiliki kodam, ya, kodam itu dari bahasa jin, ya, dan bisa berubah-ubah, ya. Misalkan kodamnya tadi saya sebutkan kan, ada yang kodamnya dari jin muslim, kemudian ada yang masa putih, ada yang berupa binatang, ya, ataupun misalkan berupa berbentuk manusia. Nah, itu pada hakikatnya ialah jin. Dan kita pun harus mempercayai, ya, kita tidak boleh mentuhankan, ya, kalau misalkan kita memiliki kodam ataupun kita ingin mencari kodam, ya. Kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah pertolongan, dan hakikatnya pertolongan itu kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah zat yang maha menolong. Karena Allah lah zat yang maha pemberi, dan karena Allah lah yang memberikan keselamatan kita baik di dunia ini maupun nanti di yaumil qiyamah. Oke saudaraku, mudah-mudahan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel saya Kenakasa Putra dan share video saya sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan saudaraku sekalian dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq illa aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.